Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Ma'arif NU 1 Pagraji, unggul dan berkarakter. Perkenalkan, nama Ibu Maria Agustin Zuleha, Ibu dari TK 28 Pagraji, akan bercerita dongeng yang berjudul Sadarnya Si Rakus. Mau tahu ceritanya? Dengarkan, simak ya. Pada suatu hari di sebuah hutan tinggallah 2 ekor angsa. Angsa tersebut bernama Angkus dan Angma. Mereka berdua bersaudara. Mereka adalah kakak dan adik. Angkus adalah angsa yang bersifat sombong, pemalas, tamak, dan culas sekali. Ia tidak pernah baik hati kepada sesamanya, bahkan kepada kakaknya sendiri. Ia tidak pernah menyapa dengan baik. Angkus juga mengambil harta warisan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Tetapi lain dengan Angma. Angma adalah angsa yang bersifat berlawanan dengan Angkus. Ia adalah pemuda yang jujur, rajin bekerja, dan amat baik budi. Ia menyadari kalau adiknya memang bersifat culas dan serakah terhadap harta. Maka ia hidup sendiri, dengan sederhana. Ia mencari kayu bakar dan dijual untuk hidupnya. Pada suatu malam, selepas ia lelah bekerja mencari kayu ke hutan, Angma tidak kuat lagi menahan kantuk. Dan ketika Angma tidur, ia bermimpi ditemui seorang kakek yang menyuruhnya agar ia pergi ke sebuah goa. Kakek itu bilang kalau apa yang diinginkan akan terkabul. Ketika bangun tidur, maka Angma langsung pergi berjalan menyusuri hutan dan mencari gua yang dimaksudkan oleh si kakek tua dalam mimpi. Sesampainya di gua, wah, ini pasti gua yang dimaksud kakek itu, bisiknya dalam hati. Ia berjalan cepat lagi dan mendekati pintu gua di tepi hutan itu. Di dalam gua itu gelap sekali. Lama dia komat-kamit bersemedi dan akhirnya keluarlah cahaya yang sangat terang benderang. Lalu ia berdoa, "Yang Maha Kuasa, beri hamba kecukupan setiap hari agar tidak sengsara." Tiba-tiba setelah mata Angma dibuka, di depannya terdapat pokor yang bercahaya. Dengan senang hati, Angma segera membawa pokor pulang kembali ke rumahnya. Kebetulan keadaan kampung sedang sepi. Ia berpikir dalam akalnya, pasti Angkus akan kaget setelah aku tidak menjadi penjual kayu bakar lagi. Angma dengan cepat menyelinap ke dalam rumahnya. Angma mulanya tidak bisa menggunakan pokor itu karena perutnya sangat lapar sekali. Kemudian Angma menggosok pokornya sambil berteriak, "Hei, pokor sakti, berilah aku jagung dan air." Kemudian apa yang terjadi? Pokor itu mendesing dan makanan itu keluar. Angma tak tahu bagaimana menghentikannya. Beruntung Angma tidak sengaja memegang mulut pokor itu, maka berhentilah pokor itu mendesing. Kehidupan Angma sejak ada pokor itu semakin kelihatan makmur. Ia mulai jarang mencari kayu bakar ke hutan. Angma tidak bingung lagi mencari kayu bakar untuk dijual sebagai kepentingan hidupnya. Ia hanya tinggal menikmati apa yang dia inginkan, maka akan terkabulkan. Tetapi lain dengan Angkus, ia mulai curiga dengan kemakmuran Angma. Angkus sangat penasaran dan mencari-cari tahu, tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Akhirnya pada suatu hari ia mengetahui secara langsung dengan mata kepalanya sendiri terhadap apa yang dilakukan Angma. Angkus tidak menduga bahwa hanya dengan pokor itu kakaknya bisa makmur hidupnya secepat ini. Mulailah sifat buruknya kambuh lagi. Dasar, Angkus memang tabiatnya jelek. Setelah tahu kakaknya makmur dengan pokor saktinya, maka suatu hari Angkus mencuri pokor itu. Angkus mencoba melakukan apa yang dilakukan Angma, tetapi lama sekali
Ia melakukan komat kamit doanya dan ia tidak bisa menggunakan bokor itu. Karena perutnya sudah terasa lapar sekali, kemudian Angkus menggosok bokornya dan berteriak, "Hai, bokor sakti, beri aku jagung dan air." Bokor itu mendesing dan makanan itu keluar. Angkus senang karena jagung yang datang kelihatan enak sekali. Ia melihat jagung yang keluar satu persatu. Angkus panik, tidak bisa menghentikan bokor sakti milik Angma. Jangan-jangan keluar terus dan jagung-jagung sudah hampir menenggelamkan Angkus sehingga ia ketakutan. Angkus pun menjerit, "Tolong!" Malam pun gelap sekali. Angma sedang tidur dengan nyenyak di atas ranjang. Suara orang minta pertolongan, kelihatannya suara itu semakin lama semakin keras, sehingga membuat Angma terjaga dari tidurnya. Angma keluar dan ingin segera tahu dari mana asal suara yang minta pertolongan itu. Ia kesana kemari berjalan dengan cepat. Kedengarannya suara itu dari rumah si Angkus. Ada apa dengannya? Pikir Angma, mengingat Angkus adalah saudaranya sendiri. Ia segera berlari. Setelah mendekati rumah Angkus, Angma benar-benar yakin kalau Angkus berteriak-teriak minta pertolongan. "Aku harus menolongnya," katanya dalam hati. Angma pun langsung mendobrak pintu depan yang dengan sekuat-kuatnya. Dan ternyata benar, Angkus hampir mati tertimbun jagung yang ada dalam biliknya. Mulanya Angkus sangat malu karena ketahuan Angma bahwa ia mencuri bokor saktinya, sehingga ia hampir mati. Tetapi karena Angkus yakin bahwa Angma memang baik hati, maka ia pun menerima uluran tangan pemberian maaf atas perbuatan curangnya terhadap saudaranya sendiri. "Aku minta maaf ya, sudah mencuri bokor saktimu." "Ya, tidak apa. Aku sudah memaafkanmu. Jangan diulang lagi." "Ya Angma, aku tidak akan mengulangnya. Terima kasih telah menolongku." Akhirnya setelah kejadian itu, mereka hidup rukun selama-lamanya. Demikian ceritanya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.